Shalom, Jemaat JKI Mahanaim yang kami kasihi. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah streaming JKI Mahanaim. Saya berharap kita semuanya dengan keadaan sehat dan kita dalam penyertaan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk kita mengundang Roh Kudus untuk pencurahan Roh Kudus yang telah dicurahkan atas setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus, kami rindu pada sore hari ini Engkau melawat setiap kami. Kami rindu untuk Engkau menjamah setiap kami. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir melalui ibadah streaming ini. Biarlah Engkau melawat setiap jemaat-Mu, setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Roh Kudus menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Hadir di sini Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kau Tuhanku, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari saya mengajak saudara kasih dalam Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan. Apa yang kau rancangkan Tuhan dalam hidup kami, itulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita menyembah dulu, kita sembah di dalam hadirat. Kami undang Roh Kudus melawan setiap kami. Haleluya. Oh, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Kau rela mati bagiku, untuk tebus hidupku, gantikan hidupku. Oh, kami bersyukur. Oh, kami bermazmur bagimu. Ku menyembahmu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan sukacita dan kedamaian dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagimu, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara, haleluya. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagimu, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan sukacita bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersukacita karena Roh Allah ada di dalam hidup kami. Dan kami mau menyanyi, kami mau menari bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus yang kita agungkan malam ini. Haleluya. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Oh, mari saudara kasih Yesus, nama-Mu ku agungkan. Oh, oh, Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan,
segala makhluk pun bersuka puji namamu. Segala yang bernafas puji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya puji Yesus, haleluya, oh, oh, haleluya puji Yesus Sang Raja, oh, oh, oh. Yesus namamu ku adukan, oh, oh. Yesus Allah yang maha kuasa, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi katakan, segala makhluk pun bersuka puji namamu. Segala yang bernafas, setiap kami bernafas memuji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya puji Yesus Sang Raja, haleluya puji Yesus Sang Raja, yeah. Yesus namamu ku adukan, oh, oh. Yesus Allah yang maha kuasa, hanya bagi Dia, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Katakan, bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Bersukacita senantiasa selalu karena Roh Allah yang menyertai setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau mendengar kebaikan Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah Engkau berfirman melalui setiap kami Tuhan. Kami menyiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk Kau taburi dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka setiap roh kami. Kami membuka setiap tanah bejana kami, untuk Kau taburi dengan firman. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik.
berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kepada hamba-Nya kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat GKI Mahanaim dan siapapun yang melihat tayangan online ini di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, karena kami sudah bisa memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Di tengah pandemi yang seperti ini Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya semua yang menyaksikan tayangan ini dan hamba-Mu di tempat ini dan semua tim yang bertugas pada pagi hari ini telah dimerdekakan oleh Tuhan, telah diurapi oleh Tuhan dan siap mendengarkan berkat firman Tuhan. Dan kami percaya firman ini tidak lalu begitu saja, dan menjadikan hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman yang setia, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut benih firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kalau ibadah normal, ibadah yang seperti tahun-tahun yang lalu saudara, kita masuk kepada ibadah pencurahan Roh Kudus hari ketiga. Ya. Biasanya kalau gereja GKI Mahanaim, gereja kita menyediakan fasilitas untuk kita tiap sore beribadah bersama di hari-hari selain hari Minggu untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Di mana kita gereja memfasilitasi itu, bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia janjikan kepada kita untuk Roh Kudusnya turun atas kita. Dan 10 hari para rasul, murid-murid menanti di loteng Yerusalem, hari ke-10 Roh Kudus yang dijanjikan itu datang memenuhi mereka semua. Pagi hari ini saudara, kita mau belajar apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kenapa saya mau kembali menyegarkan peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Karena tidak semua orang percaya mengerti atau tidak semua orang percaya ini memaksimalkan peranan Roh Kudus dalam hidupnya.
Terkadang dia lupa ada pribadi, ada roh yang besar yang di dalam dirinya, yang berdampak luar biasa kalau dia mau bersama-sama menyadari ada roh yang hidup di dalam dirinya, yaitu roh Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali orang reaksi pertama seseorang menghadapi masalah, ini seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan orang lain. Dia lupa kalau di dalam dirinya ada roh yang besar, yang dunia tidak akan miliki itu. Tetapi di dalam Yesus ada Roh Kudusnya yang memeteraikan setiap kita orang percaya saat kita pertama kali mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oleh sebab itu, saudara, saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, lebih baik adalah lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menjanjikan penolong itu, penghibur itu untuk setiap kita orang percaya. Untuk mau bersama-sama hidup di dalam kebenaran dan di dalam Roh Kudusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan saja sekarang ini pada masa Roh Kudus. Pada zaman roh ini kita perlu Roh Kudus. Saat perjanjian lama, Raja Daud di Mazmur 51 juga mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Seorang raja, dia merasa tidak mampu berbuat apapun tanpa Roh Kudus. Roh Allah sendiri hidup di dalam dirinya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita masih belum menyadari? Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Atau bahkan kita mengabaikan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari saudara pagi hari ini kita belajar bahwa kita semua sama. Kita perlu Roh Kudus dan apa saja peranannya dalam hidup kita. Hari ini kita akan banyak belajar dari Roma 8, tapi saya tidak ambil seluruhnya. Yang pertama, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Kita buka Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita bukan lagi hamba dosa. Tetapi kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah pribadi-pribadi yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Di sini maksudnya kita bebas dari dosa itu seperti itu. Dan saat Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Dia akan mengingatkan kepada kita tentang segala kebenaran. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka potensi-potensi untuk kita berbuat dosa jauh dari Tuhan atau melenceng dari relnya Tuhan, ini akan kecil sekali, saudara. Makanya seringkali kepada anak-anak muda di Youth GKI Mahanaim saya menasihatkan kepada mereka, hendaknya hidupmu dipagari oleh firman Tuhan. Dan saya selalu mendoakan mereka, hidup mereka adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dengan dipagari firman Tuhan, dengan hidup yang takut Tuhan, maka mereka potensi untuk hidup di luar kebenaran itu akan sangat kecil. Tinggal bagaimana kita merespon keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita, itu kehendak bebas setiap kita, saudara. Saudara, yang kita baca tadi bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yohanes 16 ayat 8 juga dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peranan Roh Kudus yang pertama, Dia akan membebaskan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa. Kenapa kita bisa bebas dari belenggu dosa? Karena kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Di mana hidup yang menghambakan diri kepada Allah, hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang sepenuhnya mau dikendalikan, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu senantiasa membimbing kita di dalam segala kebenaran.
Selain itu saudara, selain Roh Kudus membebaskan kita dari belenggu dosa, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan saudara. Kita akan berani bersaksi. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada keberanian. Ada keberanian untuk menyaksikan siapa Allah kita. Ada dorongan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga banyak orang mendengar nama Yesus di dalam penginjilan kita, di dalam setiap kita berinteraksi kepada mereka. Saudara, juga saudara, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang saya amati, saya alami hari-hari lalu sampai dengan hari ini. Bahwa Roh Kudus ini benar-benar penolong, penghibur, Dia yang membebaskan, memerdekakan kita. Dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, kita bebas dari rasa khawatir. Kita bebas rasa takut. Kenapa? Karena kita benar-benar bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saat pandemi seperti sekarang ini, saudara. Saudara boleh renungkan apa yang bisa kita andalkan. Hartamu, kekayaanmu, jabatanmu tidak akan menolong kita bebas dari pandemi ini. Hanya imanmu dan harapanmu dan perlindungan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus yang ada dalam kita. Ini yang menjadikan kita kuat. Yang sampai dengan hari ini kita mampu berdiri, kita mampu bertahan sampai dengan hari ini. Hanya karena Tuhan kita melalui Roh Kudusnya dalam hidup kita. Dia penghibur, dia kekuatan buat setiap kita, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Roh Kudus juga mengubah orang percaya sehingga dia memiliki karakter Kristus. Kita buka Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Dikatakan di situ, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus ini akan memampukan setiap kita, menolong setiap kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita tidak mampu untuk berusaha sendiri. Apa itu perbuatan daging? Saudara bisa baca di Galatia 5, perbuatan roh seperti apa. Dan membawa kita kepada karakter-karakter ilahi. Ini goal kita, saudara. Sampai sempurna seperti Yesus. Karena Allah itu sempurna. Karakter-karakter itu hanya bisa kita dapat kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Roh yang dalam hidup kita ini yang mengendalikan setiap kita. Sehingga Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh itu akan muncul dalam setiap hidup orang percaya. Yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Untuk penyegaran saja saudara, tahapan-tahapan kalau kita di dalam roh mengikut Tuhan, dalam kendali Roh Kudus, yaitu kita dimeteraikan oleh roh. Kemudian kita baptis roh, di mana baptisan roh itu ditandai tanda awal bahasa roh, itu yang membuat kita itu ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengefektifkan pelayanan kita akan pekerjaan Tuhan, juga membuat keintiman komunikasi dengan Tuhan dengan bahasa-bahasa baru yang dari surga yang mungkin menyampaikan keluhan kita yang tak terucapkan, dan terus hidup dalam penuh roh. Ini yang terpenting. Saat kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, setiap hari, setiap saat, maka buah roh itu akan muncul dalam hidup kita. Orang pengikut Tuhan dikenal dari buahnya. Saudara mungkin bisa berkata, aku berdoa 1 hari 5-8 jam, aku menyembah Tuhan, hidupku dalam penyembahan setiap hari, setiap saat. Tapi saat saudara tidak hasilkan buah roh, apa yang saudara ucapkan itu tadi diragukan kebenarannya. Tapi saat buah roh muncul dalam hidupku, maka di situ orang akan diberkati. Nampak karakter Kristus di dalamnya. Orang sudah tidak usah mempertanyakan lagi siapa yang mengendalikan hidup kita. Dan banyak orang akan bertanya, perubahan apa yang membuat orang ini jadi beda? Karena ada roh Kristus di dalam hidup orang percaya. Saudara, mari kita kejar terus kejar karakter Kristus ini melalui hidup kita. Hanya pertolongan Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Secara manusia kita cenderung hidup dengan daging. Saat yang daging masih menguasai hidup kita, maka yang roh tidak akan muncul. Saat yang daging dikikis habis, maka yang roh akan muncul.
Bagaimana mengikis kedagingan kita? Ya, dengan kita harus hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan, pikul salib mati daging, saudara. Kita harus belajar hidup menurut roh. Memang hidup menurut daging itu lebih mudah. Pesta pora, hawa nafsu dan sebagainya itu harus kita bisa tekan. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita bisa melakukan itu semua. Orang dunia mungkin mengatakan sulit buat aku, sulit. Tapi kita punya Roh Kudus. Kita punya roh yang hidup, yang hebat, yang kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya yang mengendalikan hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, aku bisa. Aku akan menghasilkan karakter-karakter Kristus. Karena itu yang Yesus kehendaki dalam hidup orang percaya. Minta kepada Roh Kudus. Allah Roh Kudus pimpin aku. Untuk aku hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk hidup dalam roh-Mu. Sehingga yang daging itu terkikis habis dalam hidupku. Manusia rohku muncul. Manusia dagingku mati di dalam pimpinan Engkau. Saudara, yang kedua yaitu kita sudah belajar bahwa yang pertama tadi membebaskan orang percaya dari ikatan dosa, dari belenggu ketakutan, dari perbudakan. Yang kedua, Roh Kudus mengubah orang percaya sehingga memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kelahiran baru pada orang percaya. Kita buka Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Yesus menjawab, katanya, ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, Roh Kudus memberi kelahiran baru pada orang percaya. Syarat untuk masuk di dalam kerajaan surga adalah saat seseorang dilahirkan dari air dan roh. Air di sini adalah firman Tuhan. Roh yaitu Roh Kudusnya. Saat orang mengalami pertobatan, lahir baru, dimeteraikan oleh roh, maka hidupnya sudah menjadi milik Allah dan itulah dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang mengatakan bukan pendeta, yang mengatakan bukan hamba Tuhan, tapi Alkitab sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Selama firman ini disampaikan, mari kita koreksi diri kita. Sudahkah aku dilahirkan dari air dan roh? Sudahkah Roh Kudus menguasai hidupku? Kita berdoa kepada Tuhan untuk terus memohon kepadanya. Memohon kepada Roh Kudus. Saat kita masih bisa menjumpai Roh Kudus ini. Kita terus biasakan untuk berkomunikasi dengan Dia. Mengandalkan roh Allah itu dalam hidup kita. Yang terakhir keempat, saudara. Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita anak Allah. Kita buka kembali Roma 8. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh Roh Kudus kita tidak menerima perbudakan, roh perbudakan. Tetapi kita yang tadinya terbelenggu, kita dimerdekakan dan diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita layak, kita boleh, kita bisa menyebut Dia, ya Aba, ya Bapa. Saudara, sebutan Aba, sebutan Bapa di sini bukan seperti sebutan Bapak kepada seseorang yang kita kenal. Misalnya Pak Heru, Pak Adi, atau Pak Agus dan sebagainya. Bukan, saudara. Tapi Bapak Aba di sini adalah panggilan seorang anak kepada ayahnya, papa, ayah, papi. Jadi ada relationship di situ. Dan yang luar biasa, saat ini Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita
ayat berapa tadi? Ayat 17 dan kita ayat 16 ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kenapa kita senang disebut anak-anak Allah? Karena ayat 18 dikatakan, kalau kita anak, kita juga ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang menerimanya. Saudara, siapapun dari setiap kita akan senang untuk menerima janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Dan ini Roh Kudus yang melakukannya untuk saudara dan saya. Dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak. Hak-hak kita yang tadinya terputus oleh dosa sudah dikembalikan, dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah. Harusnya kita menghargai ini saudara. 4 hal kita pelajari pagi hari ini. Ada banyak sebenarnya peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita bicara 4 saja pagi hari ini. Yaitu yang pertama, Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Yang kedua, Roh Kudus mengubah orang percaya sehingga dia memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kelahiran baru pada orang percaya sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang keempat, Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah sehingga kita bisa menerima janji-janji Allah. Saudara, 4 hal sudah kita ketahui tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sekarang masihkah saudara meragukan peranan Roh Kudus dalam hidupmu? Atau masihkah ada kuasa lain yang saudara anggap lebih besar yang bisa mengubahkan hidupmu? Yang bisa saudara andalkan selain roh Allah sendiri ini? Atau kalau saudara sudah menyadari kalau roh Allah sendiri itu yang lebih besar dari apapun, ambil keputusan hari ini. Kejar, raih roh itu. Masuk ke dalam pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Kesempatan masih diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita untuk kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi keputusan ada di tangan saudara. Firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Siapapun tidak akan bisa memaksa saudara. Tapi keputusan saudara, saya berharap keputusan yang terbaik. Agar kita bersama-sama di sini, kelak juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah online pada pagi hari ini. Juga kita berdoa untuk kondisi bangsa ini, kondisi dunia ini. Dan kita berdoa untuk gereja-gereja dan jemaat Tuhan. Mari kita satukan hati. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, sampai dengan hari ini dengan kondisi yang luar biasa baik. Semua bukan kekuatan dan gagah kami, semua bukan kepandaian kami memanage apapun yang ada di dunia ini. Tapi semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang telah Kau buat dalam hidup setiap kami. Kami saat ini Tuhan bersehati berdoa, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu atas bangsa ini. Kami memohon pengampunan-Mu atas dunia ini. Kiranya Kau turunkan roh belas kasihan kepada dunia ini, kepada bangsa ini. Dan kalau boleh Tuhan, segera lalukan pandemi ini dari bumi ini Tuhan. Sehingga kami boleh kembali kehidupan yang normal, yang kami boleh beribadah secara langsung. Kami sudah merindukan bersekutu dengan saudara-saudara kami secara langsung Tuhan. Dan Kau tahu saat ini Kau mendengar seru doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pimpinan dari bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajarannya dari tingkat atas sampai tingkat RT RW Tuhan. Hikmat marifat-Mu mengalir atas beliau-beliau Tuhan. Sehingga beliau-beliau boleh mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. Dan juga Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia. Biarkan mental mereka Tuhan, Kau ubahkan mindset mereka. Sehingga mereka menjadi warga negara yang ikut kepada peraturan pemerintah yang ada. Sehingga apapun anjuran pemerintah untuk mereka tidak mudik, pakai masker dan sebagainya, mereka bisa mentaatinya. Sehingga pandemi ini segera terputus rantainya dan negeri kami
kami, bangsa ini, dunia ini boleh bebas dari virus ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang bertugas di garis depan Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka, Kau berikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Di dalam saat mereka letih, lesu, mereka jenuh, kekuatan-Mu mengalir atas mereka semua. Engkau juga yang memberikan kepada keluarga yang ditinggalkan di rumah masing-masing, penghiburan yang dari surga. Juga Kau berikan ketabahan kepada mereka semua. Kami bersyukur memiliki orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan kesehatan itu Tuhan. Kami bersyukur buat mereka Tuhan. Lindungi mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersehati berdoa buat mereka. Mereka menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Mereka menyerahkan waktunya untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka semua yang bertugas. Kami juga dari tempat ini Tuhan mengarahkan hati dan tangan kami kepada semua pasien yang sakit, yang terkena coronavirus dan yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi mengalir atas mereka. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Roh kami tidak padam, tapi tetap bersemangat, dan Roh Kudus-Mu yang menghidupkan roh kami ini di dalam Tuhan. Sehingga persekutuan kami dengan Engkau setiap saat, setiap waktu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Karena roh itu ada dalam hidup kami. Dan kami senantiasa hidup dalam pujian dan penyembahan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami tutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita mengangkat tangan kita. Kita memanifestasikan menerima berkat dari Tuhan. Dengan otoritas dari surga, kami menerima berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang ajaib, yang luar biasa dari Allah Roh Kudus, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.